It's this feeling, I know it's gonna be okay, 'cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I follow to light. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW, ia dikenal sebagai sosok yang memiliki komitmen tinggi untuk berdakwah. Ia meninggalkan kalimat yang menggetarkan semesta. Apa yang aku miliki adalah milik Allah dan aku akan menghabiskan untuknya. Dari kisah ini, kita diingatkan bahwa dalam setiap diri kita terdapat potensi untuk menjadi sumber kebaikan yang mengalir tak terputus, yaitu keikhlasan hati. Dan dalam perjalanan ini, ada satu hal yang memastikan bahwa cahaya ilmu tetap menyala, yaitu keikhlasan hati untuk berbagi. Infak yang disisihkan sekecil apapun adalah bahan bakar yang menjaga perjalanan ini tetap berjalan. Kelas ini adalah milik kita bersama, sebuah ruang untuk belajar, tumbuh, dan berbagi. Seperti tetes hujan yang tak pernah salah jatuh, infakmu akan membawa keberkahan, memperpanjang umur kebaikan, dan menyuburkan manfaat. Mari kita awali setiap ilmu yang kita pelajari hari ini dengan infak terbaik seikhlas hati. Meaningful Ways hadir membersamai Malam Ayah Bunda Bangkang semuanya
untuk menyajikan program-program yang sangat luar biasa. Mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menghuzamkan kepahaman kepada kita semuanya lewat lisannya gurunda kita semuanya. Mari sama-sama kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahul qawlana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yuk, are you ready? Ayah bunda abang kakak semuanya. Masya Allah, semangat malam bukan namanya. Ready, ready, ready. Maka kalau sudah pada ready, mari sama-sama akan menikmati sajian yang akan dipersembahkan oleh guru kami tercinta. Jazakallah khairan Kang Abdul, Masya Allah. Ini saya ingatnya jadi Senin pagi ini Kang Abdul. Alhamdulillah. Baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Jalani, itulah takdir terbaik kita. Jangan menuntut takdir orang lain terjadi kepada kita, karena belum tentu itu mampu kita jalani. Oleh karena itu, mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, idola kita, yang kita ingin satu surga dengannya kelak ya insya Allah. Oleh karena itu, mari kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ayah bunda, selamat. Gimana rasanya malam ini? Semangat terus ya. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua. Meskipun banyak apa hujan panas ya, tapi insya Allah kita optimis Allah akan menjaga kita semua ujian, sehingga kita tetap terus bisa beribadah dengan kualitas yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bunda, saya mau to the point aja karena qadarullah ini kalau dilihat-lihat ayatnya banyak supaya apa? Supaya nyampe semua harapan saya, tapi kan belum tentu harapan saya sesuai dengan takdir yang Allah tetapkan gitu ya. Mudah-mudahan Allah izinkan harapan saya sama dengan kehendak Allah sehingga semua materinya bisa tersampaikan. Ayo Bunda, materinya luar biasa bagus kalau buat saya hari ini ya. Yaitu apa? Quranic habit yang mengubah hidup kita ya, mengubah gaya kita ya, mengubah kebiasaan kita. Dan insya Allah hari ini 3 hal saja yang akan disampaikan, karena 3 hal ini adalah aktivitas yang selalu kita lakukan setiap hari. Apa itu kira-kira? Yang pertama berpikir, yang kedua berbicara, yang ketiga berbuat. Betul ya? 3 itu aja kan? Mikir, ngomong, bertindak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39 ayat. Wallahu alam. Tapi saya share dulu di mana di komen ya, supaya bisa di apa dicatat duluan. Kalau nanti nggak berhasil disampaikan semua, minimal
udah pada nyatet ayatnya. Jadi bisa bisa dibaca-baca ulang. Oke, silakan yang mau apa mau raise hand. Wah, udah ada 4 nih. Saya sengaja lama-lamain biar ada yang raise hand dulu. Sengaja lama-lamain ada raise hand dulu. Oke, kita mulai dari Bu Safera di Salatiga. Bu Safera, kita mulai dari bagian berpikir. Kita mulai dari surat 17 ayat 36. Silakan, Bu. Bisa ya, Bu? Di, oh, belum bisa di-unmute ya? Oke, sudah saya bantu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Mangga, Bu, silakan. Surat Al-Isra 36, ayat 36. Betul, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. oke. Terima kasih, Bu Safera. Ustaz. Ya, Bunda, ini dasar pertama dalam kita berpikir ya. Apa 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 sih message-nya? Message-nya jangan memikirkan sesuatu yang nggak ada ilmunya, yang kita nggak tahu informasinya. Karena secara umum manusia tidak akan bisa berpikir kalau nggak punya informasi, betul nggak? Ya, dah, Bu. Ya. Manusia nggak akan bisa berpikir kalau nggak punya informasi. Contoh nih, Bu Safera. Bu Safera, kalau saya tanya tentang Srikson, Srikson, apa Srikson? Saya ketik di komentar ya. Apa sih Srikson itu? Nih, tahu nggak, Bu? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Tuh. Bukti manusia itu nggak akan bisa berpikir kalau nggak tahu, belum pernah dengar nggak akan tahu. Oleh karena itu jangan mikir-mikir yang kita nggak tahu. Contoh besok masih hidup apa enggak, jangan dipikirin. Bu. Ya. Ini kita punya Srixon ini merek-merek untuk golf ya, Bu. Ada bola golf, kaos golf, alat golf. Ini prinsip nomor 1. Orang yang hari ini hidup dengan teori Quran tidak akan memikirkan sesuatu yang dia nggak tahu ilmu informasinya. Perlu belajar, apalagi urusan-urusan tentang akhirat, urusan-urusan tentang Allah. Ya, urusan-urusan tentang Allah kita nggak akan bisa ngomong tentang Allah yang kita nggak tahu ilmunya, bahkan haram ini hukumnya, haram hukumnya. Ya, tuh. Kita ke Pak Komar deh. Ini, Bu, meskipun ayatnya udah di situ nih bisa loncat-loncat ya, saya bisa keluar ayat yang lain. Jadi kalau ada ayat yang nggak di situ, ya nanti dicatat sendiri aja. Pak Komar boleh baca surat 7 ayat 32, Pak. Ini udah keluar ayat yang lain. Astagfirullahaladzim. Surat 7 ayat 32. Maaf. Surat 7 ayat 33, Pak. Oh ya, admin boleh bantu supaya bisa langsung unmute tanpa dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-A'raf ayat 32. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dan Allah telah Pak Komar, punten maaf, Pak Komar 33, Pak. Saya salah. 33. Oh ya. Al-A'raf ayat 33. Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Tuh, lihat. Syukron, Ustaz. Terima kasih, Pak Komar. Lihat di ujung ayatnya. Ya, Allah mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah yang kamu nggak tahu ilmunya. Benar nggak? Bahkan hari ini orang berdebat tentang itu ya, benar nggak? Allah di langit apa Allah di mana? Itu kan berdebat hari ini ya. Tuh. Padahal pertanyaan saya, Allah ada di langit atau Allah ada di mana? Itu kan semuanya kita tahu dari ayat Quran ya. Betul nggak, Bu?
Ada ustadz bilang Allah di mana-mana. Itu ayatnya ada. Dan dia bersamamu di mana saja kamu berada. Ada ustadz bilangnya Allah di langit. Ada juga ayatnya. Dan itu bisa jadi satu ayat loh. Kita ributin satu ayat yang sama padahal. Ya. Jadi message pertama yang ingin saya sampaikan dalam berpikir itu jangan berpikir tanpa ilmu. Apalagi tentang Allah, tentang agama. Hari ini banyak orang yang nggak punya ilmu agama, tapi ngomongin agama seakan-akan paling tahu. Ya, tuh kemarin ada yang posting tidak ada larangan dalam agama dalam Al-Qur'an yang melarang kita mengucapkan selamat di bulan Desember itu. Ya kan? Ada yang posting kan? Ya memang di dalam Quran memang tidak ada larangannya, betul. Tuh. Tapi ada larangan untuk mengakui Tuhan mereka, kan begitu ya? Ya kan? Tuh. Itu yang harus dipahami. Hari ini banyak orang yang berpikir bahkan ngomongin tentang agama tanpa ilmu. Nggak boleh ya. Jadi jangankan urusan agama, urusan dunia pun jangan jangan mengomentari, jangan ikut campur kalau kita nggak punya ilmunya. Contoh nih Pak Komar lagi jalan ya, berangkat dari rumah, tiba-tiba di jalanan macet Pak. Itu jangan dikomentarin Pak. Kenapa? Karena kita nggak tahu di depannya ada apa. Ya, bisa jadi Bapak komentar macet, ada apa ya tumben ya, kecelakaan kali. Ya, misalnya Bapak ngomong gitu ya. Padahal cuma ada orang parkir doang Pak. Cuma yang parkir mungkin belum mahir misalnya Pak. Sehingga jadi lama. Ya kan? Bisa nggak tuh ada orang yang parkirnya kurang mahir jadi agak lama? Ya. Bisa saja. Tuh. Makanya jangan menghukumi. Itulah dia. Kenapa Nabi Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir kan? Untuk tidak mengomentari kehidupan. Untuk tidak mengomentari masalah. Kata Nabi Khidir, jangan komentar sampai nanti dikasih tahu. Betul tak Pak? Tuh. Termasuk hidup kita. Kalau kita lagi dapat musibah, jangan langsung komentar. Sabar dulu. Nanti Allah akan kasih informasinya. Tuh. Ya. Surat Surat 17 ayat 36 jangan banyak jangan banyak ikut campur sama hal-hal yang kita nggak tahu informasinya. Oleh karena itu silahkan Bu Murdaningsih di Bandar Tinggi baca surat 29 ayat 69. Surat 29 ayat 69. Bisa Bu Murdaningsih? Saya udah bantu unmute. Oke, silakan Bu. Baik Ustaz, sebentar. Ya, Surah 29 ayat 69. 29 ayat 69. 396. Bentar ya Ustaz. Ayat berapa tadi Ustaz? Maaf. 69 Bu. Ayat terakhir, surat 29 ayat 29. terakhir. Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ar-Rum ya Ustaz ya. Surat 29, surat Al-Ankabut. Oh, Ankabut ya. Iya, surat 29 ayat 69. Di layar iya, sudah ada sih, Bun. Oh iya. 69. Ya. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Oke. Terima kasih. Ustaz. Ya. Ini yang harus masuk ke dalam pikiran kita. Mungkin kita belum tahu betul, tapi Allah jamin. Ya, mungkin kita belum tahu perjalanan hidup kita kayak gimana. Mungkin belum tahu ke depan kita akan menghadapi apa, tapi Allah sudah jamin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang hari ini mau berjihad, berjuang untuk mendekat kepada Allah, untuk mengejar ridha Allah. Allah jamin pasti dikasih petunjuk langsung dari Allah. Pasti itu. Ya, lanahdiyannahum. La itu pasti. Kami pasti akan kasih
petunjuk langsung dari Allah tuh. Ini harus masuk ke mental kita nih Bu. Ini harus jadi habit kita. Jadi kita nggak kayak bingung tuh gimana ya, gimana nggak perlu. Kenapa? Yakin ntar Allah kasih petunjuk. Pasti Allah kasih petunjuk. Udah ada rumus itu Bu. Ya. Kami ya ini bukan apa ya. Kami cerita sedikit lah pengalaman kami di Masjid Asa. Di Masjid Asa itu kami sedang mencari bentuk mau jihad di bidang apa. Ya, kenapa? Karena sudah ada masjid lain. Kalau mau ngomongin tentang masjid makan-makan, sudah ada masjid Baitul Huda di Bandung, makan-makan, masjid makan-makan. Kalau masjid keluarga itu sudah ada masjid Jalan Cahaya di Lombok. Itu tentang bahasa tentang keluarga terus Bu. Kalau mau masjid tentang pelayanan bintang 5, ada masjid Sejuta Pemuda di Sukabumi. Lalu Masjid Asa mau apa nih? Ya kan, kalau mau bikin pelayanan bintang 5 udah ada. Tuh, udah ada. Coba kita bikin yang lain. Kenapa? Supaya kita bisa kolaborasi gitu loh. Ya, bisa kolaborasi ini masjid-masjid dengan masing-masing masing-masing fokusnya itu nanti bisa kolaborasi. Akhirnya hari ini pulang dari Kalimantan kami berdiskusi dengan beberapa ustadz dan lain-lain ya, Masya Allah kami ketemu fokusnya. Kenapa? Karena Masjid Asa itu hari ini fokus diisi oleh mantan-mantan bukan mantan ya, diisi oleh para pengusaha, dibangun oleh para pengusaha. Makanya kami mau bikin masjid yang fokus dalam fikih muamalah, menghindari riba dan akad batil. Tuh lihat. Sehingga nanti kalau ada masjid yang datang ke masjid ada jamaah datang ke masjid Sejuta Pemuda terus dia bilang mau konsultasi dong kena pinjol gimana, disuruh udah datang aja ke Masjid Asa di Bekasi. Ya. Ya. Nanti kalau ada orang yang datang ke Masjid Asa mau ngomongin soal keluarga dong berangkat ke Masjid Cahaya di Lombok sana. Karena udah ada ahlinya di sana. Ngapain kita ngambil ladang orang? Bener gak, Bu? Ya kan? Karena ini kan ayatnya gitu kan musaddiqal lima baina yadai, saling menguatkan satu sama lain tuh. Jadi sekarang bukan lagi masanya kita show off sendiri-sendiri, bukan, Bu. Kita harus menguatkan Islam sekarang. Tuh. Menguatkan Islam dan membesarkan Islam dengan cara apa? Bersatu, bukan lagi terpecah belah. Ini pikiran nih, Bu. Ini mental kita sekarang. Jadi bukan lagi membesarkan satu organisasi sendiri-sendiri, bukan. Dan ini yang harus jadi pikiran kita semua sekarang. Bayangkan coba, kalau kita hari ini memerangi pinjol, bayangin coba. Tuh, ya, luar biasa kan. Kalau sendirian nggak kuat, Bu, beneran. Harus rame-rame gitu. Ya. Jadi inilah hal-hal yang akhirnya kami dapat petunjuk langsung dari Allah. Oh iya, berarti kita harus fokus di bidang ini. Kenapa? Karena mayoritas pendiri Masjid Asa dan bersama oleh para pengusaha-pengusaha. Yang pengusaha itu yang jelas nanti akan berbisnis dengan akad syariah yang benar. Ya, masjidnya ada di Bekasi Timur, insya Allah, sedang dalam proses pembebasan lahan. Ya, tuh. Jadi ini cerita saja bahwa kami juga berjuang menuju ridha Allah. Allah kasih petunjuk tuh dari lisan-lisan orang soleh yang kami datangi. Udah di sini aja, fokusnya ini aja. Tuh. Akhirnya kami sepakat, oh iya benar juga ya. Ada ceruk dakwah yang belum dipegang sama masjid lain tuh. Tapi Lombok jauh kan, bisa telepon Ibu, ya kan bisa Zoom sekarang mah. Ya dong, ya. Tuh, yang di Lombok juga kalau mau konsultasi tentang riba nggak harus datang ke Bekasi, kan bisa Zoom, bisa telepon. Jangan dibatasi dulu nih pikiran nih. Berpikir ya kan. Allah udah kasih kemudahan lihat surat 29 ayat 69. Memang jauh terkesan Lombok itu betul, tapi ingat Allah akan kasih petunjuk, betul nggak? Betul nggak? Ya, Allah akan kasih jalan gitu ya. Sip. Berikutnya ya Bunda semua, kalau kita pakai kebiasaan Quranic habit, pakai kebiasaan yang ada di Quran, kita akan beda sama orang lain. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu pakai prasangka, betul nggak? Ya, semua pakai prasangka. Silakan Bu Siti Komariah boleh baca di surat 10 ayat 36. Ya, Ustadz, bagaimana caranya lepas dari utang riba? Berhenti, Bu. Udah stop. Itu dulu caranya berhenti tuh gitu. Ya, stop. Nggak bisa. Jangan bayar, udah selesai. Tuh. Silakan Bu Siti Komariah, Mangga. Ada kok itu ya. Ada e-course-nya ya, Kang Abdul ya. Lepas utang riba. Nanti kontak admin. Admin boleh di-share lagi tuh e-course utang riba, lepas dari utang riba. Silakan, admin, Mangga.
Siap, Ustaz. Ya, mangga Bu Siti, surat 10 ayat 36. Ya Ustadz, surat Yunus ayat 36. Ya, Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih ya. Ustaz. Sehat Terima kasih selalu. Bu. Lihat, siap. Lihat Bu, kebanyakan manusia hari ini di dunia dalam menjalani hidup mereka itu cuma mengikuti dugaan saja, mengikuti prasangka saja. Wa may yattabi'u aktsarahum illa dzann. Kebanyakan manusia hanya mengikuti prasangka. Wa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka nggak ada hubungannya dengan kebenaran, nggak ada. Tuh. Makanya hidup itu jangan pakai prasangka. Menurut kayaknya nggak pernah saya ngapain pakai kayaknya udah lihat petunjuk Allah saja. Kita tinggal menganalisa. Tugas kita tuh ikro, bener nggak? Makanya lihat ayat pertama yang datang kepada Rasulullah itu ikro, disuruh memperhatikan, bukan tilawah loh ya, bukan tala yatlu. Ya, kalau tala itu baca tulisan, yatlu baca tulisan, makanya ada musabaqah tilawatil Quran, perlombaan baca Quran. Kalau ikro itu menganalisa, melihat, belum tentu lihat tulisan, lihat alam, lihat tanda-tanda gitu. Ya, seperti kami di Masjid Asal lihat tanda-tanda, oh iya ya, isinya pengusaha-pengusaha semua ya. Nah, itu kan tanda-tanda yang harus dibaca. Ini tanda-tanda semua nih yang hadir mayoritas ibu-ibu nih. Nah, ini kan tanda-tanda nih. Ya nggak? Tuh. Tanda-tanda yang harus kita pikirin bagaimana Kang Abdul bikin majelis taklim, kajian yang kira-kira fokusnya bapak-bapak nih harus hadir nih. Karena bapak-bapak juga perlu belajar, kan begitu ya. Itu, Pak. Ini di layar saya nih. Layar saya ini ada 25. Ya. Ini bapak-bapak yang muncul di layar pertama saya cuma saya, Kang Abdul, Pak Komar, sama Pak Bujang Harpendi di Jakarta. Sisanya ibu-ibu semua. Ya kan? Ini kan tanda-tanda ya. Tanda yang harus kita pikirin Kang Abdul. Bagaimana Meaningful Ways juga bisa bikin program yang menarik buat bapak-bapak. Karena yang butuh belajar bukan cuma ibu. Bapak juga perlu belajar. Benar nggak? Sementara bapak itu kan pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban kepada di hadapan Allah tentang keluarganya. Betul nggak? Ya kan? Ini PR kita Kang Abdul. Mau nggak mau kita harus mikir ini. Ya. Ya, jadi inilah ikro yang harus kita lakukan, berpikir dengan ilmu, berpikir dengan data gitu loh. Jangan lagi pakai prasangka karena prasangka nggak ada urusannya. Prasangka belum ada urusannya dengan kebenaran. Dan kalau kita baca surat 49 ayat 12, mangga Puspori ini, surat 49 ayat 12. Belum dapat hidayah Ustadz, ini dia juga. Nanti kita bahas di bagian kedua ya Bu, tentang lisan, tentang berbicara. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hujurat ya Ustaz. Al-Hujurat 49 ayat 12. Ayat 12 Al-Hujurat. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ya. Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Ya, terima kasih banyak Bu. Terima kasih ya Bu. Lihat, Allah udah jelas melarang dalam berprasangka loh. Sebagian besar prasangka itu dosa. Ya. Sebagian besar prasangka itu dosa. Berarti kesimpulannya kita harus berhenti berprasangka. Sebagian prasangka itu harus di stop. Sebagian besar prasangka harus di stop. Tapi masih ada nggak prasangka-prasangka yang boleh? Boleh. Kan sebagian doang yang dosa ya Pak. Ya. Sebagian boleh. Misalnya kalau ibu mau nyebrang. Wah kalau saya nyebrang meleng bisa ketabrak mobil nih. Nah itu prasangka yang benar. Boleh. Ya. Jangan sampai nggak punya prasangka benar tuh ibu nyebrang aja nyelonong gitu ya. Nggak bisa. Ya kan? Wah kalau saya bawa motor nggak bawa SIM nih nanti terus nggak pakai helm bisa ditilang nih. Ini prasangka yang benar gitu loh. Ini boleh. Tapi sebagian prasangka, sebagian besar prasangka, apalagi yang berurusan dengan goib, itu hati-hati sebaiknya ditinggal. Kebanyakan prasangka itu dosa soalnya. Lihat muka Pak Bujang, kok Pak Bujang, misalnya nih ya, ini mohon maaf ya Pak, ini contoh aja ya contoh. Pak Bujang kan biasanya raise hand nih, sekarang enggak.
Kan saya bisa berprasangka, betul nggak? Oh, jangan-jangan Pak Bujang marah sama saya. Itu kan bisa ya, gitu ya. Tapi ngapain? Itu berpotensi jadi dosa. Kita berprasangka yang positif saja. Oh, lagi di kantor. Iya tuh makanya. Ini kan contoh aja Pak Bujang, contoh. Ya kan? Tuh. Maka dari itu kebiasaan kita dalam berpikir, lihat berpikirlah dengan ilmu, jangan berpikir dengan prasangka. Hari ini banyak orang yang merasa dengan agama jadi repot, betul nggak? Repot banget ya, gitu. Ustadz, kalau lagi kondangan terus udah dandan mau sholat gimana? Ya harus tetap sholat lah, jadi repot dong Ustadz. Nah, banyak yang ngomong gitu nggak? Ya kan? Ustadz, kalau jual beli bagaimana? Jual beli itu syaratnya harus ada serah terima barang dan harta. Oh, jadi nggak boleh ya Ustadz. Kalau saya telepon terus ngirimnya ke orang lain, nggak boleh. Harus wakalah. Oh, repot ya Ustadz. Ada yang ngomong begitu, Bu. Lihat, boleh baca surat 22 ayat 78. Bu Nisma di Pasuruan. 2278. Ayat Baik terakhir. Ustadz, sebentar. Nah, nggak? 22 ayat 78 ya Ustadz. Betul, Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Dia Mm-mm. telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Mm-mm. Ikutilah agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Ya. Dia, Allah, telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu, dan begitu pula dengan kitab ini, Al-Quran, agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada ajaran Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Sadaqallahul Ya, terima kasih, Bu. Lihat, Allah bilang apa? Wajahidu fillahi haqqo jihadih. Berjihadlah di jalan Allah dengan jihad sebenar-benarnya. Jihad yang betul-betul serius, bukan nanggung-nanggung, Bu. Tuh. Ini dia nih. Dan Allah bilang apa? Allah tidak akan membuat kamu kesulitan, kesukaran dalam beragama. Enggak ada. Ya. Alhamdulillah dari 2017 saya berjuang untuk hidup dengan teori Quran, teori Islam yang benar. Ternyata enggak susah, biasa saja gitu loh. Ya kerjanya tetap kerja, ya dagang tetap dagang sama saja. Kalau capek sama, yang hidup nggak pakai Quran capek juga. Yang hidup pakai Quran capek juga sama, Pak. Sama. Kalau sedih ya sedih juga sama. Cuma sedihnya tuh biasa saja gitu loh. Malah lebih ringan. Habis habis kena capek, begitu bersyukur, alhamdulillah hilang itu capeknya. Tuh. Jadi di mindset di kepala ini tuh ringan gitu loh, Bu. Ini kebiasaan-kebiasaan luar biasa. Padahal coba kalau orang yang nggak pakai Quran, Bu, punya duit banyak ngeluh, nggak punya duit ngeluh, coba bener nggak? Betul nggak? Ya, jalan-jalan jauh ngeluh capek, nggak jalan-jalan pengen jalan-jalan, coba. So, ya, saya hari Ahad kemarin ngerasain betul rasanya, Masya Allah ya. Dari rumah jam 3 berangkat ngisi kajian di Harapan Indah di sana di daerah Pondok Ungu Permai. Perjalanan dari rumah jam 3:50 sampai lokasi eh, 4 menit lagi sebelum azan. Setelah itu isi kajian. Setelah isi kajian, sarapan langsung berangkat ke ter- stasiun kereta Wus di Halim. Berangkat ke Bandung. Di Bandung isi kajian sampai zuhur. Zuhur makan, dianterin lagi ke Wus. Jam 1, jam 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 2 naik kereta Wus balik ke Jakarta. Sampai Jakarta langsung dianterin ke bandara. Berangkat terbang ke Pontianak. Saya bilang, wah ini cross ya berapa kota tuh? Jakarta, Bekasi, Bandung, langsung Jakarta lagi Pontianak. Coba. Kalau dipikirin pakai akal capek nggak Bu kira-kira? Yang diceritainnya aja pada pada bilang capek banget Ustadz, capek banget. Saya bilang enggak tuh biasa aja ya, biasa saja. Dan hari ini saya baru pulang dari Pontianak, sudah langsung isi sampai rumah sudah ada tamu, ada orang yang mau konsultasi.
Hari ini langsung isi kajian, sore malamnya isi kajian. Masih sempat nganter motor ke bengkel motor karena harus diservis. Coba bayangkan. Sampai rumah nerima tamu, sampai rumah nganter motor, terima tamu, ngambil motor, sholat maghrib, sholat isya tepat waktu di masjid, isi kajian. Bayangkan. Artinya apa? Kalau kita pakai habitnya Quran, semuanya biasa saja rasanya. Kalau dibilang capek, semua capek. Nggak ada yang nggak capek. Siapa yang capek? Tapi ingat, Allah bilang di dalam Quran, Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu dalam beragama. Apalagi yang hari ini punya masalah dalam kehidupan. Ya, punya hutang belum lunas, punya penyakit belum sembuh-sembuh, punya urusan rumah tangga belum beres-beres. Ya, jangan pernah klaim kayaknya Allah marah sama saya ini. Nggak perlu. Kenapa? Karena Allah bilang, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Surat 93 ayat 3. Ya, boleh Bu Sarwati dibaca. Surat 93 ayat 3. Surat Ad-Duha ayat 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, Muhammad, dan tidak pula membencimu. Lihat tuh. Ini terima kasih Bu Sarwati. Lihat, ini garansi Bu dari Allah, Mbak ya. Ayah Bunda ini garansi dari Allah. Masuk lalu setelah masuk di kepala, dicerna, masuk ke dalam hati. Sehingga orang yang sudah berpikir dengan ilmu-ilmu Quran, dia nggak akan pernah komplain sama Allah. Ah, dikasih ujian biasa aja. Tuh, biasa saja. Semua biasa saja. Ya. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang harus diterapkan kepada kita, terutama dalam bidang berpikir. Ayatnya masih ada, tapi saya belum nggak kita loncat ke yang berikutnya. Karena ternyata udah 24/5 tanpa terasa. Ya. Ya, kita langsung loncat ke kebiasaan kita kedua. Apa kebiasaan kita kedua adalah berbicara. Ya, Bu ya, berbicara. Boleh Ibu Ummu Siza di Depok baca dulu surat 51 ayat 22 sampai 23. Surat 51 ayat berapa Ustaz? 22 sampai 22? 23. 22 sampai 23. 22 sampai 23. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zariyat. Ya. Ayat 22. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. 23. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Oke. Makasih, Ustaz. Terima kasih Bu. Bu Ummu Siza jangan di close. Jangan dimatiin ini mic-nya. Saya mau Ibu yang jelasin ayat 21 ayat surat 51 ayat 22 sampai 23. Ibu nangkepnya apa Bu kira-kira Bu? 22. 22 dan 23. Di langit terdapat sebab-sebab rezekimu. Jadi rezeki itu dari Allah, dari Iya, langit. betul. Terus ayat 23-nya gimana? Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Oke, gimana Bu? Apa ya? Segala sesuatu yang kita pikirkan akan terjadi mungkin. Itu yang kan diucapkan ujungnya Bu. Berarti rezeki Ibu yang di langit itu terjadi seperti apa? Seperti omongan Ibu nggak kira? Betul nggak? Seperti omongan Ibu nggak kira-kira? Benar nggak? Rezeki kita seperti omongan kita nggak? Betul nggak? Ya kan? Bu, kalau Ibu tahu persis, kalau kita tahu persis, rezeki kita seperti omongan kita, ya masalah kita akan terjadi seperti omongan kita.
Ya, kira-kira ibu mau sembarangan ngomong nggak? Enggak, Ustaz. Enggak. Tapi Artinya, ya gimana? kepikiran gitu, Ustaz. Nah, makanya, Kepikiran seperti nah makanya ini ayatnya dikasih tahu supaya ibu jangankan ngomong, mikir aja jangan tuh ke arah situ, bener nggak? Bener nggak? Ibu tahu kan rezeki kita itu tergantung omongan kita. Berarti Bu, kalau ibu udah pahami ayat ini, ibu mau nggak sembarangan ngomong? Berarti kalau ditarik ke bagian pertama, mau nggak sembarangan mikir? Mau nggak Bu? Misalnya nih ya, ibu mikir nih, kok suami saya belum pulang ya? Jangan-jangan, nah mau nggak ngomong mikir begitu, mau nggak? Karena nggak ibu boleh. tahu, nggak boleh, karena ibu sudah paham ilmunya nih, sudah 51, 22, dan 23. Bu, kalau kita pakai teori ini, Bu, ucapan adalah doa, betul. Ya, berarti kesimpulannya, jangankan diomongin, mikir aja jangan, benar nggak, Bu? Mikir jelek aja jangan, benar nggak? Tuh, misalnya, anak ibu bilang begini, Mama mau pakai motor dong ke warung depan. Ibu kan bisa aja mikir-mikir, aduh, jangan-jangan, nah, ya nggak, benar nggak? Ya. Jangan-jangan, no. Ya jangan dipikir juga, jangan diomong juga, jangan dipikir juga. Kan begitu rumusnya. Kenapa? Bu, Allah sudah bilang, apa yang dijanjikan tadi akan terjadi seperti yang kita ucapkan. Nah, pertanyaan saya, orang Islam yang beriman, yang pakai kebiasaan Quran, mau nggak ngomong sembarangan kalau udah tahu ayatnya? Nggak mau, Ustaz. Nggak mau, Bu. Nggak mau. Meskipun urusan-urusan kecil, misalnya begitu ibu nyuci ini, nyuci melulu ya, setiap kali ikut kajian saya adalah contoh nyuci-nyuci ya. Karena ibu-ibu kan nyuci ya, saya juga nyuci sama. Otomatis aja. Berarti gangguan setan apa bukan itu, Ya Ustaz? bukan, karena ibu kebiasaan. Otomatis. Makanya kan ini kebiasaan, Bu. Allah bisa karena biasa kan. Makanya kita mengganti kebiasaan kita yang lama dan itu butuh latihan. Ibunya apa-apa nyalain setan mulu. Setannya siapa sih, Bu, sebetulnya? Ayo. Manusia. Nah, manusianya siapa, Bu? Siapa manusianya? Ayo, berani ngaku nggak? Diri Kan sendiri. Ibu nggak ngaku diri sendiri. Orang yang kebiasaan diri sendiri kok nyalain orang lain. Ya kan? Tuh, Bu. Ini yang harus diberani diakui. Oh iya, saya begini kan kebiasaan saya gitu loh. Coba. Itu yang harus diubah, Bu. Jadi jangan lagi bilang Ustadz kok begini. Ya memang kebiasaan kita begitu kok. Otomatis begitu kesel yang keluar kata-kata kotor. Begitu ada sesuatu yang berbeda yang keluar prasangka buruk. Nih kok suami belum pulang nih? Ada apa nih? Nah kan begitu. Ih kok suami ngasih duit kurang 100.000 nih? 100.000-nya dipakai apa nih sama dia? Kan prasangka terus tuh, Bu. Tuh. Bener dah. Padahal lihat, mulut kita itu adalah penentu rezeki kita. Kan begitu ya. Mulut kita adalah penentu kejadian buat kita. Kata-kata adalah doa. Kalau sudah tahu ayat ini, ganti kebiasaan kita yang lama, Bu. Bener dah. Ganti kebiasaan yang lama. Kebiasaan yang lama sembarangan ngomong, kebiasaan lama sembarangan mikir, ganti semua dengan mikir yang benar. Gimana sih mikir yang benar, Bu? Ngomong yang benar tuh, Bu. Cuma satu aja ayat yang saya kasih ini ya. Ibu bisa praktekin satu ayat ini, insya Allah beres kok hidup kita semuanya. Boleh Ibu Siti Nur Hayati. Siti Nur ya. Nanti Recording in Nah, progress. bisa Bu Siti di Cimahi surat 2 ayat 247. 247. Ya. Ini cara ngomong gampang sekali. Tinggal dibiasain aja. Tinggal dibiasain aja. Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. Ya. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya. Dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja, kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas, maha mengetahui. Oke. Terima kasih Ibu Siti. Lihat. Ini mereka bertanya, kenapa sih Talut yang jadi raja? Jawaban nabinya jelas dengan tegas dibilang, karena yang milih Allah. Benar nggak? Yang nomor satu kan begitu jawabannya. Kenapa sih anna yakunu lahul mulku alaina, kata mereka?
Kenapa yang jadi raja Tolut? Bukan kami. Padahal kami lebih kaya dari dia. Kan begitu bahasa sederhananya ya. Jawaban nabinya apa? Karena yang milih Allah. Baru tuh jawaban yang kedua, karena dilebihkan ilmu dan fisik. Bu, cara jawab ini kalau dipraktekkan dalam hidup, beres urusan kita semua. Bu Siti, Bu, bisa ikut Zoom? Iya, karena izin Allah. Betul lah, Bu? Ya, selesai kan karena izin Allah. Kalau dia nanya lagi, ya terus emang gimana kok ibu nggak sibuk? Ya alhamdulillah ini pekerjaan wasilahnya pekerjaan rumah udah beres. Kan kedua, ya alhamdulillah juga di kuotanya ada. Yang ketiga, ya kan? Alhamdulillah anak-anak pada anteng lagi belajar, jadi saya bisa belajar juga. Yang keempat, Bu, jawaban nomor satu atas izin Allah. Pak Bujang masih di kantor ini belum pulang. Iya Ustadz, atas izin Allah ini Ustadz ada lembur. Nah ya kan di jawaban pertama atas izin Allah. Jawaban keduanya lembur. Tuh. Ya. Tadi ada yang lagi di jalan. Tadi ada yang lagi di jalan di mobil saya lihat. Bu, belum nyampe rumah. Iya Ustadz, atas izin Allah ini Ustadz. Baru pulang. Coba. Kenapa Bu baru pulang? Iya tadi tak meeting dulu sama bos. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga silakan Bu. Tuh. Jadi dalam berbicara, utamakan dulu kembali ke Allah. Tuh. Beres kalau semua dikembalikan ke Allah, beres Bu. Kenapa? Berarti Allah tuh utama dalam hidup kita. Kalau Allah utama, kata Allah, fazkuruni azkurukum. Kalau kamu ingat saya, aku ingat kamu. Benar nggak? Ya kan? Ini harus dibiasakan ini. Ya bisa qadarullah, bisa atas izin Allah, bisa biiznillah. Ada yang nanya kemarin, qadarullah apa biiznillah sih Ustadz yang benar? Nah, lihat ya. Kalau keinginan kita tidak sama dengan keinginan Allah, maka kita pakainya qadarullah. Tapi kalau keinginan kita sama dengan keinginan Allah, maka biiznillah. Saya pengen ngisi kajian. Ternyata Allah izinkan hari ini ngisi kajian di sini. Biiznillah. Tapi kalau saya pengen ngisi kajian, tiba-tiba internetnya rusak misalnya. Jadi saya nggak bisa ngisi. Itu qadarullah. Benar. Tapi dua-duanya kan atas izin semuanya. Semuanya atas izin Allah semua. Jadi nggak usah dibingungin Ustaz, pakai yang mana? Dua-duanya boleh. Biiznillah, qadarullah. Boleh semua. Ya, gitu. Sama keinginan Allah sama, berarti biiznillah. Saya pengen nyampe Jakarta habis asar. Ternyata benar-benar habis asar sampai, berarti itu biiznillah. Jalanan. Saya pengen ke kantor lancar jalanannya, ternyata beneran lancar, biiznillah. Tapi kalau kita pengen jalan ke kantor lancar, tiba-tiba Allah kasih macet, qadarullah. Saya pengen apa misalnya? Besok malam saya diundang nonton Air Mata Ibu ya nggak salah ya, gitu ya. Bahagia Picture itu ya. Saya rencananya besok malam nonton bareng undangan premier Air Mata Ibu kalau nggak salah. Saya lupa Air Mata. Rencananya begitu. Kalau ternyata besok saya bisa nonton berarti biiznillah. Kalau ternyata besok saya nggak bisa nonton, qadarullah. Kan begitu aja. Ya, simpel ya. Jadi praktekin aja surat 2 ayat 247. Bisa dipraktekin itu insya Allah beres hidup kita. Kalau berjanji jangan ngomong pasti, ngomong insya Allah. Betul ya? Ibu Yohana Sari ada? Boleh. Bu Yohana Sari tolong baca surat Al-Qalam, surat 68 ayat 17 sampai 20. Jangan sampai Surat ngomong 68. Ya, ayat ya ayat berapa? 17 sampai 20. 17. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah menguji mereka, orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Oke. Terima kasih Bu Yohana. Lihat, dan saya juga saya mohon maaf ya, nggak usah juga melarang harus bahasa Indonesia, nggak ada. Ini kalau begini memaksakan kehendak berarti. Mohon maaf ya, ini hamba Katrimah di Jambi. Nggak perlu memaksakan harus Indonesia, nggak perlu.
Bebas kok, orang insya Allah itu kan pakai bahasa Arab. Lihat bahasa Arab itu dulu sebelum ada Quran nggak ada nahu sorof. Setelah ada Quran baru ada nahu sorof, baru ada balaghah. Tuh. Jadi bahasa Arab dulu sebelum ada Quran nggak ada yang namanya nahu sorof. Tuh. Keajaiban matematika betul. Ya. Jadi nggak usah. Oh kita orang Indonesia pakai bahasa Indonesia nggak perlu. Bebas, bebas. Karena dalilnya al aslu fil asya'il ibahatu malam yarid dalilul tahrim. Segala sesuatu urusan dunia boleh kecuali ada larangannya. Kecuali ada larangannya. Tidak ada larangan ngomong bahasa Arab, nggak ada. Nggak ada keharusan ngomong bahasa Indonesia, nggak ada. Jadi jangan melarang. Semua urusan dunia boleh. Al aslu fil asya'il ibahatu malam yarid dalilul tahrim. Sekali lagi tadi yang pertama saya bilang, jangan pakai prasangka, pakai ilmu ya. Tuh. Pakai ilmu. Jadi jangan melarang orang pakai nafsu. Oh, saya orang Sunda, pakai Sunda aja dong. Gak bisa. Ya, jangan begitu. Semua urusan dunia halal. Kecuali ada larangannya. Clear ya? Jadi jangan 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 memaksakan kehendak maunya kita nggak bisa. Oke? Pakai ilmu. Jangan pakai nafsu. Nanti jadi sara. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Benar nggak? Ya. Jangan menghina orang, nggak boleh. Oh, dia pakai gamis orang Arab, nggak juga. Tuh, ya. Rasulullah suka pakai gamis. Ya, kesukaan Rasulullah boleh nggak kita suka hobinya sama dengan Rasulullah? Boleh saja. Bukti kecintaan kok. Saya dulu ya punya temen. Temen saya itu nggak suka lagu dangdut. Tapi ternyata pacarnya dulu zaman kuliah ya Bu. Pacarnya penyanyi dangdut. Akhirnya jadi suka suka dangdut. Saya bilang, ya sah saja kan? Ya kan sah-sah saja kan? Kenapa harus dilarang? Nggak boleh melarang-larang yang bukan selama tidak ada dalil larangannya nggak boleh dilarang ya. Al aslu fil asya'il ibahatu malam yarid dalil tahrim. Seluruh urusan dunia mubah boleh, ibahah itu mubah boleh, boleh. Malam yarid dalil tahrim selama tidak ada larangannya. Jadi jangan larang orang lain selama tidak ada larangannya. Kecuali Homer ada larangannya, zina ada larangannya, ngatain orang ada larangannya. Tuh. Tapi pakai baju warna warna kuning boleh nggak? Pakai baju warna biru ada larangannya nggak? Ya, nggak ada. Ya, iya makanya 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 kita pakai ilmu Pak ya, paham Pak Katrima ya. Jadi jangan 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 dihukumi, semua pakai dalil gitu ya. Oke ya. Tuh. Ya semua pakai dalil, semua pakai ilmu. Jadi jangan pakai nafsu. Saya nggak pakai ilmu. Saya nggak pakai nafsu. Semua ada dalil Qurannya. Gitu ya, clear ya. Tuh. Jadi semua pakai dalilnya. Kalau berjanji, berbicara dengan janji harus pakai insya Allah. Insya Allah itu bahasa Arab. Dan perintah Allahnya begitu. Tuh. Ya. Atau kalau mau di Indonesia kan semoga Allah izinkan ya. Silakan, boleh saja. Tuh. Ya, kita orang Islam dan kita baca Qurannya pakai bahasa Quran. Kita harus bangga itu. Ya, tuh. Oke, clear ya. Jadi yang pertama berpikir, yang kedua berbicara. Dan saya melarang betul ayah bunda berbicara dengan cara ini nih. Surat 28 ayat 78. Ibu Diah Bandung silakan. Makasih, Tas. Ya. Surat berapa? 28 ayat 78. Surat 28 ayat 78. 28, surat 28 Al-Qasas Al-Qasas, betul. Al-Qasas ayat 78. Dia, Karun, berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya? Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berusaha itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Nah, terima kasih Bu Diah. Ya, ini jangan pernah ngomong saya bisa begini karena usaha saya. Saya bisa kaya karena ikhtiar saya. Jangan. Semua harus pakai izin Allah.
Ini yang ngomong begini siapa Bu kira-kira Bu? Ini yang surat 28 ayat 78 yang ngomong begini siapa kira-kira? Bisa Harun. nebak nggak? Siapa Bu? Korun. Korun ya. Korun ya. Korun itu bilang saya kaya karena usaha saya loh. Saya kaya karena perjuangan saya. Enggak boleh. Kita ngomong saya kaya karena izin Allah. Kita hafal Quran karena izin Allah. Kita bisa ngumpul di Zoom ini karena izin Allah. Izin Allah. Mau pakai biiznillah boleh, pakai qadarullah boleh, mau pakai dengan izin Allah boleh, silakan. Semuanya boleh. Tidak ada masalah. Ya. Karena ilmunya begitu. Ilmunya begitu. Jadi bukan prasangka saya, bukan dugaan saya, ilmunya begitu. Silahkan. Al aslu fil asya'il ibahatu malam yarid dalil tahrim. Semua urusan dunia boleh selama tidak ada dalil larangannya. Clear ya? Jangan ngomong ini kan usaha saya, ini kan perjuangan saya. Ngomongnya gimana kira-kira? Ya inilah atas izin Allah. Inilah rahmat Allah. Kalau di surat Al-Kahfi, surat 1898, ini rahmat Allah. Tuh, ya. Itu yang siapa yang ngomong ini rahmat Allah? Zulkarnain. Tembok ini dibangun dengan rahmat Allah. Makanya Indonesia undang-undang UUD 45 ya pembukanya kan atas berkat rahmat Allah. Benar nggak? Ya kan? Tuh. Karena dulu para pejuang kita itu mayoritas juga banyak kebanyakan orang Islam yang beriman. Makanya dia bilang kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah. Tapi bukan berarti mengesampingkan orang-orang non Muslim loh, tetap loh tidak dihilangkan loh ya. Gitu. Orang Islam tuh adil. Clear ya? Berpikir, berbicara. Ayat yang lain silahkan dibaca. Insya Allah nggak terlalu sulit kok. Ayat ini insya Allah Al-Quran itu mudah. Ya. Terakhir, saya ingin ayah bunda semua kita masuk ke area berbuat. Boleh Bu Murdaning, saya Bu Murdaning sudah ya. Bu Merida di Padang. Baca surat 18 ayat 39, Bu. 18 ayat berapa Ustaz? 39. 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua itu terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau menganggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Nah, terima kasih Bu Merida. Ini harus masuk ke dalam hati kita. Setiap kali mau berbuat mentalnya apa? La haula wala quwata. Benar ya, Bu? Ya. Bapak mau berangkat kerja, la haula wala quwata. Kan makanya bismillahi majreha wa mursaha. La haula wala quwata illa billah. Kan gitu ya? Ya. Selalu begitu. Bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Surat 18 ayat 39. Ini mental kita yang harus kita masukkan ke dalam hati pada saat kita mau berbuat. Apa yang di kepala kita? Saya nggak akan bisa berbuat kalau nggak ada izin Allah. Kalau saya nggak akan bisa berbuat kecuali biiznillah. Saya nggak akan bisa berbuat kecuali atas qadarullah, atas takdir Allah. Ya, ini yang harus masuk ke dalam hati kita. Bahwa semua yang kita lakukan itu la haula wala quwata illa billah. Kalau kita punya mental kayak begini, Bu, kalau kita punya mental kayak gini, artinya apa? Nanti kita merendahkan hati di hadapan Allah, betul nggak? Rendah hati. Saya kan bisa begini karena Allah. Saya bisa melakukan itu karena Allah. Saya naik jabatan karena Allah, kan begitu ya. Sehingga pada saat berbuat, perbuatan kita itu rendah hati. Meskipun kita percaya dirinya kita bukan sombong, tetap rendah hati. Yakin, tetap rendah hati. Bisa nggak yakin tapi rendah hati? Bisa kan? Betul. Bisa. Yakin tapi rendah hati bisa. Kenapa kita yakin? Ya karena kan saya bersamai Allah. Ya, siapa yang mau baca lagi? Balik lagi ya ke Bu Safera. Bu Safera boleh baca surat 6 ayat 57. Surat 6 ayat 57. Ya, bisa Bu. Betul. Ya. Surat 6 ayat 57.
Yang penting mental kita rendah hati ya. Sip. Surat 657, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am ayat 57. Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata, yaitu Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Ya. Dia menerangkan kebenaran dan dia pemberi keputusan yang terbaik. Syukran, Ustaz. Rasulullah diperintahkan sama Allah, kul, katakanlah, disuruh ngomong begitu. Inni ala bayyinati mir rabbi wa kazzabtum bi. Saya, kata Rasul tuh, diperintahkan ngomong gitu. Saya di atas kebenaran dari Allah. Makanya orang yang berdiri di atas kebenaran dari Allah itu harus pede, Bu. Harus pede. Dulu Umar bin Khattab pada saat pertama kali masuk Islam, ya, dia ngomong sama orang-orang yang ada di rumahnya Al-Arqam itu kan, rumahnya Al-Arqam. Dia bilang apa? Kalian ini udah duluan masuk Islam. Kalian yakin agama ini paling benar? Iya, yakin. Kalau yakin paling benar, kenapa nggak kita langsung aja dakwah terang-terangan? Coba. Ya. Umar bin Khattab itu, Pak, masuk Islamnya belakangan. Bukan orang yang pertama banget, bukan. Tapi dia yang pertama Islam. Awas yang gangguin Nabi Muhammad ya, coba. Dikeroyok orang, Bu, dia. 3 hari dia lakukan ulang-ulang begitu tuh. Coba. Kenapa? Karena dia pede. Kenapa dia pede? Karena dia pede di atas kebenaran yang hakiki, kebenaran dari Tuhannya. Bu, ayah bunda semua hari ini hidup dengan teori Quran. Harus pede. Hutang kita pasti Allah lunaskan. Penyakit kita pasti Allah sembuhkan. Urusan rumah tangga kita pasti Allah beresin. Rezeki pasti Allah datangkan. Itu harus pede, Bu. Tuh. Kenapa? Karena kita bertindak, berbuat dengan dasar kebenaran yang hakiki. Tuh. Jadi jangan takut, apa iya Ustadz utang saya bisa lunas. Jangan begitu dong, kan Allah Maha Kaya. Betul nggak? Yang penting berpikirnya sudah benar, ngomongnya sudah benar, bertindaknya harus pede. Kenapa, Pak? Karena pakai teori Quran. Tuh. Ya. Oke, dapat sesuatu, Bu, kira-kira? Dapat sesuatu ya? Kalau hari ini banyak masalah, cukup yakinkan dalam hati. Masalah saya hari ini karena salah siapa kira-kira? Boleh Bu Sofina di Pekanbaru baca surat 4 ayat 79, Bu. Silakan. Surat 479, Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari dari dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ya, terima kasih, Bu. Lihat. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Semua yang baik yang kamu terima itu dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin faminallah. Semua keburukan yang kamu rasakan, kesulitan yang kamu rasakan karena salahmu sendiri, kata Allah. Bu, kalau udah tahu salah sendiri, berarti kita mungkin nggak nyalahin orang. Nggak perlu ya, Bu, nggak perlu nyalahin hujan, nggak perlu nyalahin macet, nggak perlu nyalahin suami, nggak perlu nyalahin istri, orang salah sendiri. Ya, begitu naik motor, pas kehujanan, hujan berhenti, buka bagasi, jas hujannya nggak ada. Nyalain istri, wah nih si bunda nih, jas hujan dijemur bukan dimasukin lagi ke dalam motor, nyalain nggak bisa, nggak perlu nyalain, Bu, salah sendiri sudah. Dan kalau udah salah sendiri apa yang dilakukan? Ya sadar aja sudah langsung, oh iya saya harus memperbaiki diri, selesai. Tuh. Sehingga masalah nggak akan berlarut-larut. Inilah kebiasaan yang harus dimunculkan oleh kita. Kebiasaan berpikir baik, kebiasaan berbicara dengan baik, ya, dan berbuat dengan standar teori Quran, standar ilmu Al-Quran yang benar. Insya Allah masalah kita beres.
nggak sempat pusing beres. Ya. Inilah mentalnya, mental merendahkan hati di hadapan Allah. Dan ingat ayah bunda semua sebagai ayat penutupnya, silakan Pak Komar baca surat 11 ayat 23. Kelas 23. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Syukran Ustadz. Oke. Ya, Pak, orang yang beriman, beramal soleh, lalu merendahkan diri di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah. Inilah penghuni surga. Surat 11 ayat 23. Kalau ditulis jadi 1123. Ya, gampang yang ngapalinnya, 1123. 1123. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhannya adalah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Tuh. Ya, jadi rendahkan hati, jangan sombong. Dulu ada makhluk yang udah duluan hidup, udah duluan beribadah kepada Allah, udah tinggal di surga. Cuma karena nggak mau merendahkan diri, Allah laknat sampai hari kiamat. Kenal nggak, Pak Komar, makhluknya siapa? Kenal nggak, Pak Komar? Iblis. Iblis. Dulunya iblis itu makhluknya apa, Pak? Jin ya, Pak? Iblis, jin. Jin. Iblis itu dari golongan jin. Kana minal jinni. Ya, ini ada di surat Al-Kahfi kalau nggak salah. Al-Kahfi ayat 50. Kalau mau dibaca di surat Al-Kahfi ayat 50. Kana minal jinni. Yang iblis itu dari golongan jin. Karena dia yang sombong, nggak mau sujud kepada Nabi Adam, nggak mau taat perintah Allah, lalu diubah panggilannya menjadi iblis. Tuh, lihat. Sujudlah kamu kepada Adam. Mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Tuh, Pak. Setelah nggak mau sujud, nggak taat perintah Allah, jadi iblis. Berarti mohon maaf ya, kalau hari ini kita nggak taat perintah Allah, bisa nggak dipanggil sama Allah jadi iblis, Pak, kita, Pak? Bisa nggak? Karena itu kan iblis itu dari golongan jin. Bisa nggak ada iblis dari golongan manusia kira-kira? Ada kan ya? Ya. Oleh karena itu ayah bunda, rendahkan hati di hadapan Allah. Taat saja sama perintah Allah. Jangan dibantah. Ngebantah perintah Allah nggak akan menang. Ngebantah perintah Allah nggak akan menang. Ya. Sip. Masih ada waktu mungkin beberapa menit untuk tanya jawab. 3 hal aja yang ingin saya sampaikan. Ya. Berpikir dengan teori, dengan ilmu Quran. Berbicara dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Ya. Simpelnya jangan sembarangan ngomong lah gitu kan. Yang ketiga, berbuatlah dengan ilmu Al-Quran. Ayat komplitnya silakan dibaca. Insya Allah ini urut-urut nyambung. Tapi pelan-pelan ya. Kalau nggak ngerti ya dibaca ulang. Karena wa ma yazakaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil ilmunya kecuali yang mau berpikir. Kata Allah begitu. Oke? Masih ada mungkin waktu beberapa menit. Silakan Kang Abdul kalau ada mau tanya jawab. Siap, Masya Allah, tabarakallah gurudaku dalam banget ya pembahasan kita malam hari ini. Soal Bunda Abang Kakak yang masih mau bertanya, tetap raise hand. Yang tidak bertanya, boleh forehand diturunkan ya, biar ketahuan siapa yang bertanya dan siapa yang tidak. Nah, sambil menunggu yang mau bertanya, Abdul akan informasikan nih, ada kelas eksklusif di Meaningful Words, yang insya Allah akan digelar di pekan ini. Dengan tajuk yang akan kami angkat sungguh luar biasa nih ya, yaitu terkait dengan parenting. Nah, di mana kita ketika masih bingung cara menjelaskan hal sensitif kepada anak, nah, insya Allah akan ditemukan jawabannya. Takut salah langkah saat anak tumbuh dewasa. Nah, ini juga akan nanti dibahas oleh para narasumber kita. Kehilangan momen berharga untuk menjadi teman terbaik anak. Nah, bagaimana caranya menghadirkan itu semuanya? Insya Allah temukan jawabannya di Parenting bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, ayah bunda abang kakak semuanya. Sengaja kami datangkan untuk membersamai ayah bunda semuanya. Insya Allah akan dibersamai oleh Bunda Sukma dan juga oleh Bunda Haripani di pekan ini. Maka bagaimana caranya untuk mengikuti
kelasnya, silakan ayah bunda abang kakak semuanya. Nanti tinggal klik aja link yang sudah tertera di kolom chat ayah bunda semuanya. Segera mendaftarkan diri ya sebelum kehabisan kuota ataupun kehabisan seatnya. Masya Allah ya. Mana Kang linknya? Nanti dibantu sama tim admin untuk men-sharekan linknya. Oke, ayah bunda abang kakak semuanya, insya Allah berikutnya mari sama-sama kita akan ada tanya jawab dulu ya di sisa waktu yang masih dimiliki. Boleh kita yang sudah open cam dulu nih, ada Bunda Tuti Silawati. Apa yang ditanyakan ayah bunda, boleh tanyakan to the point saja apa yang akan ditanyakannya ya, supaya menghemat waktu juga. Oh, Bunda Tuti nggak jadi. Siap. Bunda Nisma. Oh, jadi boleh Bunda tuh open mic-nya. Bisa Bunda? Oke, Baik, siap Bunda. Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, masalah berbicara nih kaitannya seringkali kadang-kadang bercanda-bercandaan gitu ya Ustadz ya. Misalnya, aduh, aku mau nyari sesuap nasi nih gitu. Aku mau nyari apa nih keluar nih, misalnya nyari beling misalnya gitu ya. Eh, Maksudnya itu bercanda gitu ya. Tapi, nah itu apakah juga jadi doa gitu Pak Ustadz? Karena seringkali seperti itu banyak yang bercanda-bercanda gitu ya. Pakai apa? Pakai daun misalnya gitu. Nah itu kan hal-hal yang kayak gitu sering terjadi di sekitar kita. Itu apakah masuk ke dalam tadi ayat tadi gitu? Ngeri juga ya Pak Ustadz ya. Kalau itu sudah terjadi, apa yang kita lakukan untuk apa namanya menghapus itu biar Allah tuh tidak mengabulkan kayak gitu Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kalau kita lihat Qur'annya ya Bu, ya tadi surat 51 ayat 22 sampai 23, kan di situ tidak ada muqayyadahnya, kan tidak ada pembatasannya. Kecuali bercanda, ada nggak kata-katanya? Nggak Ya, ada. Makanya kita harus waspada terus kan. Makanya perintah Allah kalau Ibu baca surat 3 ayat 200. Ya ayyuhallazina amanus biru wasobiru warobitu. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu, kuatkan kesabaranmu dan waspadalah. Kan begitu ya, Bu ya. Harus waspada terus. Kita tuh kalau orang Sunda bilang harus eling terus, bener nggak Bu dia? Eling terus gitu Bu. Sekarang gini, kalau ibu ngomongnya mau cari sesuap nasi, ntar kalau cuma dapetnya sesuap doang bagaimana? Padahal kan kita nggak butuhnya kan nggak sesuap ya Bu. Ntar dapetnya sesuap doang. Makanya saya melarang pengusaha untuk ngomong, Ustadz datang ke rumah saya, datang ke usaha saya, usaha kecil-kecilan. Jangan bilang ini usaha besar yang akan dibesarkan Allah tuh. Itu doa kan? Tuh. Ungkapan tadi gimana? Kalau ungkapan gimana? Ya sama saja kan semua yang dari keluar mulut kita kan ungkapan ya. Misalnya. Jangan misalnya gini. Budinya Gubuk bilang, saya gitu ya Ustadz ya. kenapa Bu? Gubuk saya. Nah, iya kayak Jangan. gitu. Dan jangan bilang gubuk, datanglah ke istana yang Allah titipkan ke saya. Wah kan keren tuh Bu. Tapi kan udah titipin Allah, bener enggak? Jadi kita betul-betul bersyukur kepada Allah. Meskipun rumah kita kecil, kita bilang datanglah ke istana saya ya. Istana yang Allah izinkan jadi dititipin ke saya hari ini. Coba. Nah, wallah alam Bu, siapa tahu nanti dengan izin Allah 10 tahun lagi jadi istana beneran. Mau nggak Bu? Iya kan? Jadi istana anak yatim misalnya ibu punya rumah besar tiba-tiba diisi sama anak-anak tuh. Kalau gitu maksudnya oke. Bu, kalau gitu bukan masuknya sombong. Sombong itu yang tahu cuma diri kita sama Allah, Bu. Kita nggak bisa menghukumi sombong lewat itunya ya apa? Kecuali memang betul-betul ini istana saya nih, ya nggak ada yang punya kayak gini, saya doang. Nah, ini sombong, jadi clear sekali, ya kan? Tuh. Coba kemarin waktu ada acara kumpul keluarga, ada acara kumpul keluarga. Habib Muhammad bin Anis tuh yang di Malang itu, dia ngomong begini, jamaah kalau nggak ketemu saya di surga, cari saya di surga VIP. Coba itu sombong apa nggak? Bisa nggak kita hukum itu sombong? Nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Kenapa? Karena yang tahu dia sombong apa enggak cuma dirinya sama Allah. Tuh. Artinya apa? Bisa jadi itu adalah apa caranya untuk mengingatkan jamaah kalau mau surganya jangan cari surga paling bawah, surga paling atas dong itu. Gitu ya, Bu ya. Jadi jangan mengecilkan nikmat Allah. Kalau ibu bilang datanglah ke rorompok saya, ya, kalau orang Sunda ngomong gitu ya. Datanglah ke gubuk saya, jangan ngomong gubuk, Bu, datang ke istana saya. Istana saya yang Allah titipkan kepada saya. Ini tanda kita bersyukur kepada Allah.
Tuh. Yang penting kita nggak ngomong yang kayak Korun ngomong kan. Yang penting nggak ngomong seperti yang kayak ngomong, datanglah ke istana saya yang saya cari sendiri loh, pakai tenaga saya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ya ini sombong. Clear nggak kalau gitu? Ya kan? Ya. Kita Kalau tuh udah ucap gitu gimana Ustaz? Misalnya udah ucap gitu istighfar tuh aja Bu, istighfar saja. Istighfar saja. Dalilnya surat 3 ayat 135. Kalau ibu sudah ngomong kayak gitu tinggal istighfar saja. Jangan diulangi, jangan diterusin, istighfar saja. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Tuh. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau ibu sudah berbuat kayak gitu, istighfar saja. Oh iya iya dong. Kalau sekarang gini, setiap ucapan itu harus berisi rasa syukur. Sekarang begini, kita maunya ditambah apa dikurangi? tambah. Tambah. Rumusnya ditambah apa? La in syakartum la azidan nakum. Clear kan? Tuh. Jadi harusnya syukur semua. Alhamdulillah. Macet, alhamdulillah. Duit kurang, alhamdulillah. Karena pengen ditambah kan? Tuh. Karena kalau keluarnya bukan rasa syukur, nanti yang datang azab. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tuh. Makanya kalaupun capek, ibu bilang alhamdulillah nih ya, ibu ya. Ini ibu praktekin di rumah. Besok kalau pulang kerja capek langsung bilang begini, aduh capek banget hari ini. Langsung tuh badan tuh langsung lebih capek dari sebelumnya. Tapi kalau ibu bilang sampai rumah capek, ibu bilang alhamdulillah hari ini seneng. Meskipun badan ibu capek, lihat hilang tuh bu capeknya. Praktekin aja, praktekin aja. Ibu lagi nyuci piring sambil ngeluh gitu, aduh nyuci piring, si bapak nggak bantuin, itu langsung capek badan tuh. Tapi kalau ibu nyuci piring, alhamdulillah amal soleh nih nyuci piring, lihat bu, nggak ada capeknya badan, praktekin aja. Ya, itulah bukti kata Allah kalau bersyukur ditambah. Surat 14 ayat 7 ya itu ya. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Gitu ya Bu ya. Bu Tuti ya. Yuk, silakan berikutnya mangga. Afwan Bu, silakan. Masya Allah, tabarakallah Ustadz Gurudaku. Ayah bunda yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Memang sih kalau udah ngobrol sama Ustadz Indra itu seru ya. Bahkan sampai jam berapapun gak bosen kayaknya ya. Semua Inginnya terserah. juga sama lama ya. Tapi qadarullah mengingat Gerunda kita juga baru nyampe rumah nih gitu kan ya. Masya Allah perlu menstabilkan dulu kesehatannya dan lain sebagainya. Kita doakan ya semoga Gerunda kita Ustadz Indra Firmansyah senantiasa Allah Amin. berikan kesehatan. Karena Amin. jadwalnya sudah mulai padat ya Ustadz ya. 2025 udah padat ya Sad? Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah luar biasa Semoga nih atas ya. izin Allah. Ya. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ya Bunda, kami pun mohon maaf banget gitu kan ya, tidak bisa menjawab semua pertanyaan apa yang disampaikan oleh ayah bunda abang kakak semuanya. Tapi gak usah khawatir, Ustadz Indra selalu memberikan ruang untuk ayah bunda yang mau bertanya. Silakan aja tinggal DM IG beliau, Masya Allah ya. Silakan ayah bunda ya. Dan itu Indra Firmansyah Syahar Kowi udah disampaikan tuh ayah bunda itu IG-nya. Silakan bagi yang masih penasaran mau bertanya, silakan bisa melalui Instagram daripada Gurunda kita. Dan ayah bunda, bagi yang mau, bagi bukannya mau ya, dan ayah bunda belum mengajak nih untuk sama-sama ikut kelas eksklusif Meaningful Ways dengan tajuk yang diangkat yaitu Parenting. Ya, bagaimana caranya strategi menjaga buah hati dalam pergaulan. Ini sama-sama sangat penting banget nih. Ya, bingung cara menjelaskan hal sensitif. Nah, ini harus diajarkan ke teman-teman ke anak-anak kita. Nah, lewat program inilah insya Allah beberapa pertanyaan ataupun beberapa kesusahan kita akan ditemukan jawabannya. Dan ayah bunda abang kakak semua, dan bagi yang masih tadi ada yang bertanya bagaimana ingin lunas hutang dan sebagainya, insya Allah kami pun sudah menyiapkan e-course ya yang disampaikan oleh Ustadz Indra secara langsung, dan ini videonya bisa diulang-ulang terus ayah bunda sampai ayah bunda bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru kita. Boleh nanti link e-course-nya juga sudah tertera di layar ayah bunda semuanya di kolom chat. Dan ini pendaftaran untuk kelas parenting eksklusif pekan ini. Dan juga nanti grup e-course-nya juga akan kami sharekan juga di grup WhatsApp Meaningful Ways. Dan untuk menutup program kita pada kesempatan malam hari ini, bagi ayah bunda abang kakak yang mau bergabung juga menanamkan kebaikan lewat sedekah malamnya,
Silahkan ayah bunda abang semuanya bisa melalui nomor rekening yang sudah tertera di layar dan juga di kolom chat, bahkan di grup WhatsApp ayah bunda abang semuanya ya. Tidur lebih tenang dengan sedekah malam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ustadz Indra, sekali lagi terima kasih banyak atas waktu dan ilmu yang sangat luar biasa. Boleh Ustadz kuat untuk kami pada malam hari ini nih. Biar bisa update status nih. Boleh Ustadz. Baik. Sebagaimana pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Bagian terberat dalam hidup kita hari ini adalah mengubah kebiasaan lama ke kebiasaan baru. Padahal secara teori menumbuhkan kebiasaan baru lebih mudah daripada menghilangkan kebiasaan lama. Oleh karena itu, daripada fokus menghilangkan kebiasaan lama, lebih baik fokus menumbuhkan kebiasaan baru. Ya, sekali lagi, daripada fokus menghilangkan kebiasaan yang lama, lebih baik fokus menumbuhkan kebiasaan yang baru. Kenapa? Karena begitu tumbuh kebiasaan baru, otomatis kebiasaan yang lama akan hilang. Apakah kebiasaan baru itu? Kebiasaan berdasarkan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi Selasa depan. Terima kasih banyak. Maaf lahir batin. Masya Allah. Terima kasih banyak guru aku tercinta. Bahagia banget ya. Bahagia banget nih ya kalau belajar sama Ustadz Indra. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Tentunya dengan kedalaman Al-Quran ayah bunda abang kakak semuanya ya. Maka istiqomahkan ya. Di Selasa malam kita akan punya jadwal bertemu dengan gurunda kita Ustadz Indra Firmasa di program Meaningful Ways ya. Dan ayah bunda abang kakak, terima kasih banyak juga nih atas antusias dari ayah bunda abang kakak semuanya untuk sama-sama selalu hadir. Bahkan tidak hanya diri pribadi yang hadir, tapi semakin hari semakin banyak yang diajak. Mudah-mudahan itu menjadi pahala jariah untuk ayah bunda abang kakak semuanya yang terus mengalir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayah bunda abang kakak, mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini. Dengan tanda syukur kita, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum ya bunda abang kakak semuanya. Abdul beserta seluruh kru yang bertugas di Meaningful Ways mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sampai berjumpa kembali di pekan depan dan sampai berjumpa kembali di program-program Meaningful Ways yang siap membersamai ayah bunda abang kakak semuanya tentunya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Saindra, sehat selalu. Sehat selalu. Allah jaga Nuhun sadayana. Selalu Masya Allah. Ya, amin 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 amin. أنت الحبيب خير الأنام أنت نور وسلام علمتنا صبرا جميل أنت صادق أمين أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا أنت الحبيب خير الأنام أنت يا محمدا تسقينا من يديك عند حوض الكوثر للآتي خليت سنتك الجوهر صلى على